Halo semua, kembali lagi dengan Enggar dari Catatan Programmer. Sudah hampir 1 tahun lebih saya nggak membuat catatan, dan terakhir itu adalah membuat atau tutorial tentang perulangan di C#. Nah, ada satu step yang saya lupa untuk menjelaskan, yaitu adalah metode. Ini sudah saya tunjukkan di video membuat aplikasi kalkulator sederhana, tapi saya nggak menjelaskan secara detail, saya hanya bilang coba ikuti saja. Nah, di video ini saya akan menjelaskan atau memberi contoh bagaimana kita menggunakan metode atau function yang secara function tidak mengembalikan nilai apa-apa, dan yang satu adalah mengembalikan nilai. Oke, sekarang kita lanjut aja ke videonya. Nah, ini adalah tampilan dari .NET 6 yang baru, sangat minimalis sekali. Tapi kalau kalian bingung, di video kali ini kita akan menggunakan struktur .NET yang lama, .NET 3.1 atau 2.1 itu sama. Kita akan tulis dulu di sini namespace program, namespace method project, lalu kelas program, lalu static void main string array ya, terus args. Nah, kalau kalian ragu apakah ini jalan atau enggak, kalian bisa mengetesnya. Mengetesnya cukup dengan console write line aja, console write line hello world. Jangan lupa di pause dengan read line ya, console read line seperti ini aja, pakai read line boleh. Lalu kita running, muncul hello world. Setelah kita mencoba atau tes struktur code kita ini sudah benar dan jalan, sekarang kita masuk ke ininya tentang metode atau function. Nah, ini kan kita menuliskan console write line-nya adalah hello world. Bagaimana kalau kita mau menuliskan hello world itu di sebuah function? Itu kita tulis kita buat lagi function. Ini hampir sama seperti yang saya tunjukkan di cara membuat aplikasi kalkulator sederhana. Nah, ini kita tulis static void, contohnya kita tulis print seperti ya. Kita tulis ini string value. Nah, karena ini masih metode biasa atau metode yang hanya menunjukkan sebuah proses, ya kita tinggal tulis saja. Atau kalau males tulis ya kita pindah aja console write line ini yang ada di line 9, kita pindah ke dalam static void print di line 15. Nah, cara manggilnya gimana? Cara manggilnya ya kita tinggal print lalu ketik hello. Cara bacanya seperti apa? Ini tuh nama fungsinya atau metodenya, lalu ini string value itu adalah parameternya. Ini nama parameternya ya, tipe datanya adalah string. Nah, setelah seperti ini kita kembali lagi ke metodenya, kita ganti console write line hello world-nya itu diganti dengan value.
hasilnya akan tetap sama hello world juga. Hello world. Atau kita coba, kalau masih kurang percaya, hello catatan programmer. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita buat satu function lagi atau dua ya. Ini tadi kan kita kembalikannya pria atau wanita. Kalau kita lihat di video atau yang saya tunjukkan di video membuat aplikasi kalkulator sederhana, di situ saya juga menuliskan sebuah function yang mereturn sebuah nilai, seperti ada pertambahan, perkalian, lalu ada pembagian, pengurangan juga. Nah, kita akan jabarkan di sini. Kita coba satu ya, static integer add gitu ya. Add itu tambah. Nah, parameternya apa? Parameternya kita pakai integer aja. Value pertama, value ke 1, lalu ada 2 yang kita jumlahkan ya. In value 2. Kenapa ada 2 value 1? Kenapa ada 2 parameter, yang satu value 1, value 2? Karena kita akan membahas pertambahan ya, yang jelas nggak mungkin pertambahan itu hanya ada 1 parameter, pasti minimal ada 2. Nah, ini kita bisa juga menambah atau memberi operasi aritmatika, operasi matematika di sini. Kalau mau menulisnya secara simple ya, secara simple kita tinggal tulis return value 1, karena ini tambahan, ditambah value 2. Seperti ini sebenarnya sudah cukup, enggak perlu panjang-panjang seperti metode pria atau wanita. Kalau kita panggil di sini add ini, kita disuruh mengisikan parameter value 1, kita isi 10, lalu value kedua kita isi 5. Harusnya hasilnya adalah 15 yang tercetak. Kita coba. Betul kan? 15. Itu kalau tambah-tambahan. Bagaimana pengurangan? Sebenarnya sama aja. Kita tinggal static in minus atau kurang ya, bahasa Indonesia ya, sama, parameternya ada 2, in value 1, parameter pertama integer, parameter kedua integer juga dengan value 2. Untuk cara penulisan simbolnya sama seperti yang di function add, return value 1 kurangi value 2. Kita coba di sini add ini kita ganti jadi kurang, lalu kita jalankan, hasilnya harusnya adalah 5 karena 10 dan 5. 10 dikurangi 5. Nah, tapi dengan fungsi seperti ini itu biasanya yang perlu kita hati-hati, jangan sampai parameternya itu terisi terbalik ya. Contoh
kita bukan parameternya terbalik, penggunaan parameternya itu terbalik. Kita mengisinya sudah benar secara urut seperti ini, tapi ketika di dalam fungsinya itu kita menulisnya itu bukan value 1 dikurangi value 2, tapi kita balik menjadi value 2 dikurang value 1, maka hasilnya akan minus. Nah, minus 5. Karena yang dibaca bukan 10 kurang 5, tapi 5 dikurang 10. Seperti itu. Kalau untuk pengurangan ya. Kalau untuk tambah-tambahan, penjumlahan, lalu perkalian, itu nggak ada masalah. Mau dibolak-balik, nggak ada masalah. Nah, ada lagi selain pengurangan itu adalah pembagian. Kita contoh statik. Kalau bagi itu biasanya karena bisa nilainya itu bisa desimal, jadi kita pakai return value-nya itu desimal seperti ini. Bagi, nah nilainya tidak masalah kalau parameternya itu integer itu bilangan bulat ya, bukan desimal, nggak apa-apa kalau mau, tapi nanti akan contohnya seperti bilang 5 dibagi 2 itu akan menjadi 2,5, itu desimal. Itu bisa kita tulis contoh integer value 1, integer value 2. Nah, di sini juga bisa kita langsung tulis return value 1 dibagi value 2, lalu kurang ini kita ganti jadi bagi. Kalau seperti ini pasti isinya akan 2, 10 dibagi 5, jadi harusnya 2 itu kan. Nah, tapi kalau kita terbalik seperti yang kurang ini, bukan value 1 dibagi value 2, tapi value 2 dibagi value 1 secara penggunaannya ya, bukan pengisian parameternya. Karena saya rasa ada sesekali ya, pasti pengisian parameter itu ada yang kelewatan, akhirnya yang di parameter kedua diisi di parameter ketiga kayak gitu. Itu umumnya ada, tapi yang lebih fatal biasanya itu ketika ada sebuah operasi matematika lalu penempatannya itu salah. Itu yang biasanya bikin sebuah bug yang agak menyebalkan, apalagi kalau kalian berurusan dengan akuntansi dan masalah inventory system. Nah, balik lagi, ini dibagi, oke, berarti bacanya nanti value 2 dibagi value 1. Yang kita isi, yang parameter pertama adalah 10, yang kedua adalah 5. Kita lihat hasilnya berapa. Hasilnya 0. Kenapa kok 0? Karena ini value desimal bagi, kenapa ya kok 0? Oh, ini kalau bisa seperti desimal, kita coba seperti ini. Nah, return desimal hasilnya adalah 0,5. Kenapa? Karena apa tadi 0? Karena yang dibagi adalah nilainya adalah masih bertipe integer. Jadi kalau ada dari sebuah pembagian hasilnya seperti tadi 0,5, tapi asal datanya adalah 5 dibagi 10, yang mana ini adalah integer,
integer, dia akan terdeteksinya hasilnya adalah 0, bukan 0,5. Nah, bagaimana kita mengambil nilai yang benar? Ya kita konversi salah satu nilai integer ini tadi, kita konversi ke desimal karena returnnya adalah desimal, yang mana ketika 5 dibagi 10 ya hasilnya 0,5 seperti itu. Saya rasa ini sudah jelas. Kalau ada yang belum jelas mungkin bisa ditanyakan di kolom komentar ya, untuk penulisan atau membuat function atau metode ini. Sebenarnya ini sih ya dalam kategori apa ya, bukan advance, masih basic banget. Harusnya kita bisa membuat ini di awal-awal kita belajar coding. Di saat tipe data, lalu kita membuat metode, baru kita metode atau function ya, baru kita bisa masuk ke seperti kelas property atau objek yang nantinya akan kita bahas juga gimana. Tapi sebelum kita masuk ke sana, kita harus memahami bagaimana kita menggunakan sebuah metode atau function. Sebenarnya ada lagi beberapa variasi sebuah function, seperti di parameternya itu ada yang bertipe data, ada tipe datanya contohnya string, tapi di depannya tipe data itu ada tulisan out. Itu seperti apa ya, karena C# ini by value semua ya, bukan by reference. Kalau out itu seperti by reference lah, kita tahu ada di Golang mungkin by pointer. Tapi kalau Golang itu pointernya mungkin masih memory address. Kalau di C# ini kurang tahu saya apakah dia memory addressnya itu masih sama atau enggak. Mungkin yang tahu bisa bantu jelaskan juga di kolom komentar. Dan apalagi ya, mungkin banyak sih variasinya. Nanti seiring berjalannya kalian belajar coding pasti akan ketemu fungsi-fungsi seperti itu. Nah, mungkin sampai sini dulu videonya untuk pembuatan catatannya. Semoga saya bisa membuat catatan lagi untuk videonya, karena ya ini sekarang sudah beda seperti dulu, dan ini pun saya merekamnya juga malam hari. Peralatan saya recording dulu entah kemana. Oke. Jadi tetap belajar ngoding, dan terima kasih.